Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam. Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya percaya baik-baik saja, semuanya masih semangat, masih dalam lindungan Tuhan, masih dicukupkan dan semuanya masih diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata justru pada masa kesesakan kita jangan tawar hati, saudaraku. Jadi ketika masa-masa ini kita yang semangat, kita yang sukacita, justru dari sanalah pertolongan Tuhan akan nyata buat setiap kita, amin. Kita naikkan sebuah pujian, jangan lelah, bekerja buat Tuhan senantiasa dalam segala suasana, segala waktu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin, atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, amin. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus untuk mengajar kita dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah untuk terus bekerja bagi Tuhan. Percaya Dia menopang, Dia akan menguatkan dan mencukupkan setiap kita. Haleluya. Ratakan, ratakan tanah, timbunlah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Yesus Kristus. Haleluya. Biar kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan, dalam segala perkara, apapun itu, pakai setiap kami untuk jadi terang dan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu dalam hidup kami masih punya banyak sekali potensi kemampuan untuk dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru di masa sekarang banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Biar setiap kami Tuhan pakai untuk menjadi saluran tangan Tuhan. Supaya banyak orang yang membutuhkan terjamah oleh kasih Tuhan lewat setiap hidup kami. Pakai kami Tuhan, kami tidak mau jadi lelah pada masa seperti sekarang. Tapi kami mau tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu Tuhan. Kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama katakan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, untuk membawa bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi Allah-Mu, untuk menjadi terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Biar kami jadi terang. Biar nama Yesus dinyatakan, biar nama-Mu ditinggikan atas seluruh bumi. Sertai setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu besertaku, biar kuasa-Mu menyertai langkah hidupku. Kami rindu Tuhan, pakai setiap kami untuk jadi Allah kerajaan-Mu Tuhan.
penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku, senang masih bisa berjumpa dengan saudara. Akibat pandemi yang telah berjalan berbulan-bulan, telah melepaskan dan membawa pergi banyak hal, bahkan membawa pergi orang-orang yang dicintainya. Inilah realita kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang dapat, ada yang lepas. Saudaraku, mari isi hidup ini, isi dengan bijaksana. Kita tahu ada banyak hal-hal bisa hilang dari hidup kita. Ada banyak hal juga yang kita perjuangkan untuk tidak dapatkan. Namun dunia terus berputar begitu rupa. Ada janji Tuhan buat kita. Tinggal dalam keabadian dan tidak ada lagi perpisahan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau biku jawabnya, mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam.
hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Ku buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung hidupku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung hidupku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudaraku, kita tetap bersyukur, bahkan berterima kasih karena pemerintah telah memasuki masa transisi, membawa kita kepada new normal. Saya berharap bahwa dengan keadaan ini, keadaan bangsa, keadaan negeri, keadaan gereja akan lebih baik. Namun kita tetap harus bersabar, jangan terlalu buru-buru, biar lambat asal selamat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kembali lagi dengan rasa syukur karena diizinkan dapat mendengar firman-Mu, beribadah bersama-sama masih secara online. Terima kasih untuk seluruh keadaan ini. Kami tetap bersyukur untuk semua rahmat kebaikan Tuhan, terlebih kesehatan yang ada. Kami berdoa supaya tiap waktu, tiap hari keluarga kami masih bisa dicukupi. Gereja dapat berjalan dengan baik sehingga iman kami dapat dibina, dipelihara dan digembalakan. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, melanjutkan masih sesi pandemi ini. Melihat perjalanan wabah ini, maka saya mendapatkan suatu nasihat, suatu inspirasi untuk menyampaikan firman hari ini, yaitu tentang hal selain berjuang mendapatkan sesuatu atau mengumpulkan sesuatu, saya diingatkan untuk mengajarkan kepada jemaat bahwa dalam hidup ini juga harus belajar melepaskan. Harus belajar rela melepaskannya. Karena itu realita. Nah, oleh sebab itu saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, berjuang untuk memiliki dan belajar untuk melepaskan. Saudaraku, saat ini rasanya tidak tepat kalau gereja mengkhotbahkan hal-hal tentang uang. Gereja tidak tepat kalau memaksa atau memotivasi jemaat untuk mengembalikan perpuluhan. Karena kondisi sekarang sangat susah. Tidaklah bijaksana kalau seorang hamba Tuhan berbicara tentang masalah kehidupan, masalah uang, masalah berkat. Jauh lebih tepat kalau saat ini khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keteguhan, memberikan kesabaran. Saya yakin jemaat itu sadar kalau ia diberkati, kalau ia tetap diberkati, ia akan mengembalikan hak Tuhan. Ia akan mengembalikan dengan imannya, ia akan mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Mereka mengerti kewajiban mereka, tidak perlu harus didorong, dipaksa, apalagi ditakut-takuti.
Nah, sebab itu saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan khotbah yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan jemaat agar jemaat sabar menghadapi pandemi ini. Mari kita melihat realitas satu lagi, yaitu tentang perjuangan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu, mencukupkan kebutuhan keluarga, juga belajar, karena realitanya belajar untuk rela melepaskan. Tidak sedikit akibat pandemi ini, orang-orang meninggal dunia dalam waktu yang singkat, orang-orang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan bangkrut dan tutup. Ya, ada banyak hal lagi problem dan masalah yang muncul sebagai sebuah kesusahan dan penderitaan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya coba mengajak saudara untuk belajar berjuang, tetap untuk memiliki sesuatu sebagai kebutuhan, tapi juga belajar untuk rela melepaskannya. Hidup kita ini isinya, ibu bapak, kalau tidak menerima ya melepas, kalau tidak ada yang datang ya pergi, ada yang berjumpa, ada yang berpisah. Kita dapat memiliki, kadang kita juga harus melepaskan atau dipaksa untuk melepaskan. Nah, peristiwa pandemi yang dialami oleh kita dan seluruh dunia ini, kita akhirnya disadarkan bahwa ada begitu banyak yang sudah terlepas dan sudah dilepaskan oleh kita dan mungkin oleh banyak orang. Kita melihat bahwa selama ini kita hanya dimotivasi untuk memiliki khotbah-khotbah mengajarkan, memotivasi bagaimana mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, bisa membeli rumah kalau perlu yang mewah dan besar, bisa membeli mobil bukan lagi yang murah tapi yang mahal, dan berjuang bagaimana mendapatkan pasangan hidup dan berkeluarga. Itu baik, tapi hal-hal yang seperti ini pun harusnya dibicarakan sesuai dengan timingnya, dengan kondisinya, dengan situasinya. Mestinya kita juga diajar, selain kita mau mendapatkan atau berusaha untuk memiliki, juga diajar untuk bagaimana belajar melepaskan. Karena ada saja sesuatu dalam hidup ini yang akan terlepas dari hidup kita. Saya menyaksikan beberapa waktu yang lalu bagaimana saya kehilangan beberapa orang yang saya cintai. Saya berpikir bahwa kematian hanya terjadi pada keluarga orang lain, tidak terjadi pada keluarga saya. Pertama, saya kehilangan kakek saya, kehilangan nenek saya. Kemudian menyusul kehilangan kakak perempuan saya, Cici saya panggil. Dan kemudian beruntun. Terus terjadi tidak lama kemudian saya kehilangan adik perempuan yang berusia 25 tahun. Baru saja dia lulus dari perguruan tinggi. Baru saja dia diwisuda 26 hari. Mendapatkan pekerjaan yang baru. Kemudian saat dia mengikut misi ke Solo, dia mengalami kecelakaan bersama dengan kawan-kawannya. Satu mobil banyak yang mengalami cedera parah, tapi satu-satunya yang meninggal adalah adik saya. Saat itu saya mendapat berita sangat mengejutkan, dan itu membuat jantung saya sepertinya mau copot, mau lepas dari hidup saya. Dan itu sangat menyakitkan. Kehilangan orang yang saya cintai ini sangat menyakitkan. Karena begitu menyakitkan sampai setelah meninggal adik saya itu, mama saya beberapa bulan kemudian pun ikut meninggal karena beban yang berat. Kesedihan yang dalam. Saudaraku, itulah realita. Realita harus belajar melepaskan. Sesungguhnya kami tidak siap karena datangnya kedukaan itu secara tiba-tiba. Kami tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi realita yang sangat menyedihkan ini. Nah, begitu banyak juga anggota keluarga di Indonesia, di Jakarta ini akibat pandemi, orang-orang yang sangat dicintai dalam waktu hitungan hari saja bisa meninggal dunia. Bahkan lebih menyedihkan, sejak sakit tidak bisa ditengok, sampai meninggal pun tidak bisa diiringi. Harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini sangat menyedihkan sekali. Itulah isi dari kehidupan saudaraku yang sedang dijalani oleh bangsa kita, oleh seluruh manusia di bumi ini. Isi hidup kita memang berjuang untuk bisa memiliki, tapi juga kita harus belajar
untuk bisa melepaskan. Ini sulit, ini tidak gampang. Pengkhotbah mengatakan dalam Pengkhotbah pasal pertama ayat 3 sampai yang ke-7 berkata demikian. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih lelah di bawah matahari ini? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap saja ada. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, matahari terbit, terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat terbit kembali. Ayat yang keenam, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir akhirnya ke ujung ke laut, tapi laut tidak pernah menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu. Pengkhotbah ingin menegaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini berputar terus, tak pernah berhenti. Kalau diilustrasikan tadi sungai semua mengalir ke laut, laut nggak pernah penuh. Sebab dari air laut menguap menjadi awan, awan turun menjadi hujan, hujan turun ke sungai dan dialirkan ke laut. Begitulah kehidupan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang kita miliki, ada yang harus kita lepaskan. Gereja banyak tidak mengajarkan jemaatnya bagaimana belajar untuk melepaskan. Bagaimana belajar untuk supaya melepaskan itu tidak menyakitkan. Karena apa? Karena selama ini gereja hanya mengajarkan bagaimana berjuang untuk memiliki. Tidak pernah mengajar bagaimana mengatasi, melepaskan sesuatu yang kita cintai. Poin pertama, saya ingin jelaskan bahwa memang dalam kehidupan kita perlu berjuang untuk memiliki. Apapun yang kita inginkan harus diperjuangkan. Kita berjuang ya dari mulai muda untuk mendapatkan uang, untuk bisa mendapatkan kendaraan mewah, untuk mendapatkan kekasih. Mendapatkan kekasih butuh berjuang. Betul nggak saudara? Tidak langsung bisa dapatkan di tengah jalan. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan si dia. Entahlah kita perempuan sama saja, butuh perjuangan. Bahkan setelah mendapatkan pun perlu berjuang untuk menghidupkannya sebagai rasa tanggung jawab kita. Apalagi ketika anak-anak itu lahir di tengah keluarga kita. Wah, perjuangan kita makin bertambah banyak Bapak Ibu. Ya, keluarga adalah hasil dari perjuangan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebab itu sesuai dengan teori yang diajarkan oleh Abraham Maslow tentang kebutuhan hidup. Maslow mengatakan ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan makan minum. Itulah kebutuhan yang paling dasar dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tiap hari makhluk hidup harus pergi mencari nafkah. Harus berjuang mencari nafkah. Nah, itu menjadi dasar kehidupan. Makan dan minum. Setelah makan dan minum ini dipenuhi, maka kebutuhan kedua muncul adalah rasa aman. Rasa aman, ya kita butuh rumah, kita butuh perlindungan, kita butuh beli asuransi, kita ingin tidur nyenyak, kita ingin menabung supaya hari esok tidak menakutkan kita, tidak mengejutkan kita, dan seterusnya. Setelah rasa aman kita dapatkan, maka kita membutuhkan hal yang ketiga, kita ingin mencintai. Kita juga ingin dicintai. Kedua-dua dibutuhkan, tidak bisa salah satu. Hanya bisa dicintai tapi tidak bisa dicintai. Bisa dicintai tapi tidak bisa mencintai. Tidak bisa begitu. Hidup menjadi pincang. Kedua-dua dibutuhkan, mencintai dan dicintai. Setelah dapatkan cinta dan mencintai, juga kita membutuhkan hal yang keempat, yaitu kekuasaan dan kedudukan. Makanya orang setelah dapatkan semua dari poin 1 sampai yang ketiga, mereka berlomba untuk menjadi pejabat, berlomba untuk menjadi gubernur, berlomba untuk menjadi presiden. Ya, kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan manusia. Setelah dapatkan kekuasaan dan kedudukan, manusia pun masih memiliki kebutuhan yang kelima, yaitu pengakuan. Kalau perlu bukan hanya pengakuan kota, pengakuan wilayah, jika perlu pengakuan dunia, jika perlu dunia akhirat. Jika perlu Tuhan juga mengakui keadaan kita, keberadaan kita, keberhasilan kita. Itulah yang dituliskan oleh Maslow, ahli kehidupan ini. Nah saudaraku,
Kalau di masa muda, kita biasanya terisi oleh perjuangan untuk bisa memiliki. Makanya gereja-gereja yang penuh dengan anak muda dimotivasi bagaimana berjuang untuk memiliki. Bisa sukses, bisa kaya, bisa jaya, karir tinggi, dapatkan ini dan itu. Nah itu biasanya orang-orang muda. Tentu berjuang dan mendapatkan apa yang kita inginkan adalah bahagia, senang, ya gembira. Ya, kita mulai dengan cara menimba ilmu. Kita berjuang untuk bisa memiliki ilmu sedalam mungkin, sejauh mungkin, setinggi mungkin. Setelah mendapatkan ilmu, kita berjuang lagi untuk mencari nafkah, mendapatkan seleri upah yang besar. Ya, telah mendapatkan upah yang besar, kita coba berkeluarga, mencari kekasih. Tentunya kalau sudah mendapatkan nafkah yang besar, tidak terlalu sulit mendapatkan pasangan. Biasanya begitu ya. Telah membentuk keluarga, terus berkarir supaya tambah tinggi, tambah hebat, tambah banyak. Kemudian mulai mengumpulkan harta. Nah itulah masa perjuangan kita di masa muda. Ya, lalu kita ingin mendapatkan teman sebanyak mungkin. Di sini dikenal, di sana dikenal, di sini mengenal, di sana mengenal. Nama kita makin populer. Tapi dengan waktu berjalan, kita mulai merasakan adanya sesuatu yang terlepas dari hidup kita. Kita mulai belajar untuk bisa melepaskan. Kita mulai kehilangan pekerjaan karena kita memasuki masa pensiun. Biasanya di atas usia 55. Ya, terus kemudian kita mulai kehilangan pekerjaan. Prestasi kita mulai menjadi luntur, tidak seperti masa muda dulu. Kemudian kesehatan kita pun makin merosot. Teman-teman semasa kita mulai berpulang. Di usia saya seperti sekarang ini, saya sudah kehilangan teman-teman SMA saya. Ya, saya tidak tahu berapa lagi, yang saya tahu sudah lebih dari 10 orang. Teman-teman SMA saja sudah banyak berpulang. Sampai saya sempat berkata kepada beberapa teman di tempat reuni, saya berkata, teman-teman sekalian, kita baru saja kehilangan 2-3 hari lalu seorang kawan. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa nanti akan tiba gilirannya saudara dan saya juga. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada teman-teman, pastikan keyakinanmu itu memberi engkau tempat yang abadi di surga. Supaya hidupmu di bumi ini tidak menjadi sia-sia. Karena usia kita terus berjalan, waktu kita akan berpulang itu semakin dekat. Semakin sedikit sisanya. Saudaraku, itulah kenyataan. Makin tua kita, makin sulit kita menemukan teman-teman sejawat. Pernah satu kali saya diajak untuk mencari seorang teman dari orang tua yang telah berusia 89 tahun kalau tidak salah. Setelah kita temukan di satu kota, tidak ada satupun temannya yang masih hidup. Hanya tinggal dia saja seorang diri. Makin tua itu sebetulnya kita makin kesepian loh ibu bapak. Makin tua kita makin kehilangan teman-teman seusia kita. Seakan-akan kita tinggal sendiri. Ya mungkin hanya ditemani oleh anggota keluarga. Itu pun tidak lagi sepadan atau sederajat. Mereka jauh lebih muda di bawah kita. Karena di masa tua kita sudah banyak kehilangan. Anak-anak kita pun sudah mulai dewasa. Dan akhirnya mereka mengambil pasangan dan mereka berkeluarga, meninggalkan kita. Kita harus rela melepaskannya juga. Jadi di masa tua ini sebagian besar dari milik kita akan kita lepaskan. Bahkan satu kali kita pun akan melepaskan nyawa kita sendiri. Itulah kenyataan Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan kepada saudara, makin lama kita hidup di bumi ini, makin banyak yang harus kita lepaskan. Sekali lagi saya ulang, makin lama kita hidup di bumi ini, makin banyak yang harus kita lepaskan. Makin terasa rasanya sakit akibat kehilangan itu. Belajar melepaskan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, itu tidak gampang. Sebab itu untuk hal yang kedua, saya ingin menguraikan betapa sulitnya dan sakitnya melepaskan sesuatu yang kita cintai. Kita melihat di sini adanya kedukaan. Bagaimana susahnya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Kita harus memakamkan dia. Dan sejak itulah kita tidak lagi melihat mukanya.
kita tidak lagi bisa bercakap-cakap, berkomunikasi, berjumpa dengan Dia, berbicara dengan Dia, kita kehilangan Dia. Kalau kita seiman, mungkin kita masih bisa bertemu di dalam kekekalan. Tapi kalau kita tidak seiman, mungkin itu merupakan pertemuan terakhir bagi kita dan tidak akan pernah berjumpa lagi dengan si Dia. Betapa sulitnya dan sakitnya ketika kita harus melepaskan sesuatu saat masa COVID ini. Begitu banyak, ribuan bahkan jutaan orang meninggal secara mendadak. Dan itu yang paling menyedihkan, saudaraku. Banyak keluarga tidak siap menghadapi pandemi ini. Dan itu tidak bisa digambarkan, kesedihan yang sangat menggigit, kesedihan yang sangat luar biasa sakitnya. Ya, kesedihan-kesedihan muncul bagi banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Apalagi di masa pandemi ini, tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Pegawai-pegawai yang di PHK, jutaan orang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Akhirnya mereka kebingungan. Tapi bagi saudara jemaat Tuhan, saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan bingung. Masih ada Tuhan. Selalu terus mengandalkan dan berusaha, berdoa, meminta pertolongan Dia. Dan kadangkala juga dengan adanya pencurian barang-barang yang kita cintai juga menyakitkan. Kenapa? Kenapa saat kita mau melepaskan atau belajar melepaskan sesuatu atau seseorang yang kita kasihi, kita cintai, kita sukai, sangat menyakitkan? Satu, karena hati kita terikat padanya. Hati kita terikat atas apa yang kita miliki. Itu yang sangat menyakitkan. Makin hati kita melekat pada apa yang kita cintai, makin sakit saat kita melepaskannya. Makin tidak terikat, sebaliknya dari apa yang kita miliki, makin tidak terlalu sakit kita melepaskannya. Dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 ada sebuah cerita seorang anak muda yang sulit melepaskan hartanya demi sorga yang Yesus tawarkan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu saja yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang muda itu kepada Yesus, "Perintah yang mana, Guru?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya telah kuturuti." Ini hebat ini, orang muda ini hebat ini. Taat kepada hukum Taurat. "Apalagi yang masih kurang, Guru?" Lalu kata Yesus pada ayat yang ke-21. Lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Atau kalau bahasa saya, pergilah, pulanglah, lepaskanlah hartamu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Apakah anak muda ini mau? Ternyata anak muda ini tidak mudah. Yesus kembali berkata, "Kemudian datang kepadaku dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan atau permintaan Yesus untuk melepaskan hartanya, pergilah ia dengan sedih, tidak mau menuruti perkataan Yesus. Sebab hartanya banyak, ditambah lagi hatinya terikat pada hartanya. Itu yang menyebabkan mengapa sulitnya orang belajar melepaskan apa yang dimilikinya. Saudaraku, makin banyak kita memiliki, makin banyak kita akan kehilangan. Makin banyak juga kesakitan yang kita rasa. Saya ulang lagi. Makin banyak kita memiliki sesuatu atau seseorang, makin banyak kita akan kehilangan sesuatu. Makin banyak juga kita akan merasakan rasa sakit itu. Kalau saya punya benda satu, maka saya akan kehilangan satu. Tidak mungkin 2 atau 5, 10. Tapi kalau saya punya 1000, kemungkinan saya akan kehilangan lebih dari 1.
Dan rasa sakit itu bukan sekali kalau begitu. Karena kehilangan lebih dari satu, maka sakitnya lebih dari satu. Sebab itu saudaraku, jangan serakah. Ya, hamba-hamba Tuhan, dengar baik-baik. Hai teman hamba-hamba Tuhan, jangan serakah. Engkau melayani yang kau kejar bukan kekayaan, bukan harta benda. Belajarlah untuk mencukupkan hidup. Makin banyak kau miliki, akan makin banyak kau akan kehilangan. Makin banyak kau kehilangan, akan makin banyak kan kau merasakan rasa sakit itu. Sebagai contoh, orang-orang yang pernah merasakan kehilangan adalah yang pertama Yesus. Yesus adalah orang pertama yang merasa kehilangan. Apa yang kehilangan? Pertama, dia kehilangan kealahannya. Dia melepaskan atribut ilahinya. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan, pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Yang walaupun Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia lepaskan kealahannya, dia menjadi manusia, dan itu tidak gampang. Orang kaya jadi miskin tidak gampang, orang miskin jadi kaya paling gampang. Orang kaya jadi miskin paling menyakitkan, orang miskin jadi kaya paling menyenangkan. Yesus adalah dari Allah yang tak terbatas dan sempurna, mulia, harus turun menjadi manusia belaka sama seperti kita dan menanggung banyak dosa, menderita dengan sangat luar biasa. Dalam Matius pasal ke-27 dikatakan ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus di atas salib itu dengan suara yang nyaring. Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Bapakku, Bapakku, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus harus melepaskan nyawanya. Dan itu adalah yang paling menyakitkan. Paling dan sakit yang paling menyakitkan. Dia harus melepaskan nyawanya, berpisah dengan Bapaknya untuk sementara waktu itu akibat dosa yang harus kita tanggung. Oknum yang kedua yang harus merasakan kehilangan adalah Ayub. Ini pun rasa sakit, Ayub merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ayub kehilangan 10 anak dalam sewaktu, bukan dalam sehari, dalam satu kejadian. Saya tidak bisa bayangkan kita kehilangan 1 anak saja, mungkin kita akan diam di kamar berbulan-bulan. Apalagi anak itu kita kasihi sekali. Ayub kehilangan anak 10 dalam waktu sekejap. Bukan 1 hari, mungkin dalam hitungan beberapa menit. Karena 10 anaknya dalam satu rumah tertimbun begitu rupa akibat taufan. Kedua, dia kehilangan hartanya, dirampok habis beberapa kali. Dan esok harinya Ayub kehilangan kesehatannya. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Ayub harus rela melepaskan 10 anaknya, melepaskan harta seumur hidupnya, dan rela menanggung penderitaan sakit yang tiada tara. Namun Ayub sanggup belajar, bahkan lulus, saya anggap lulus belajar melepaskan yang dikasihi dan dimilikinya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, katanya, ini karena lulusnya Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalam ribaannya. Tuhanlah yang memberi seluruh itu, anak itu, harta itu, kesehatan itu. Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah perkataan yang saya anggap lulus. Belajar untuk melepaskan apa yang dicintainya. Oknum yang ketiga yang telah mengalami melepaskan sesuatu adalah Stefanus. Ketika Stefanus membela kebenaran, ketika Stefanus membela firman Tuhan, dia harus kehilangan nyawanya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 berkata demikian. Sedang mereka melempari Stefanus, melempari dengan batu, merajam dengan batu, Stefanus berdoa dan berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku,
Kulepaskan nyawaku. Sama seperti perkataan Yesus kepada Bapaknya. Begitulah perkataan Stefanus kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, kuserahkan rohku. Itu tidak gampang. Berkata tanpa dendam, berkata dengan rela hati. Oknum keempat yang melepaskan apa yang dimiliki adalah Paulus. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan 8, firman-Nya berkata demikian. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu bagiku keuntungan, dulu bagiku kebahagiaan, dulu bagiku adalah hal yang baik. Sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhan. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu aku telah, nah kalimatnya tepat sekali, melepaskan. Karena itu aku telah melepaskan semuanya itu. Apa semua itu? Karir, kedudukan, pangkat, kekayaan, harta benda ditinggalkan oleh Paulus. Kulepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Betapa hebatnya Paulus itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita, Paulus, Stefanus, Yesus, Ayub, gak ada bedanya. Kita manusia yang sama-sama hidup di dunia ini. Yang bisa mendapatkan juga bisa kemudian kehilangan. Yang bisa dapat ya bisa lepas, bisa datang, bisa pergi. Itulah realita hidup ibu bapak. Dan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Sebab itu harus belajar. Semua jemaat GBK Kristus Parlemen Gading harus belajar termasuk saya. Tidak gampang memang, tidak mudah. Tapi karena ini realita, kita dipaksa untuk belajar. Bisa melepaskan. Sampai satu kali kita harus melepaskan nyawa kita. Kalau kontrak kita telah selesai di bumi ini. Bagian ketiga yang ingin saya ajarkan kepada saudara. Bagaimana mengurangi, kalau menghilangkan rasanya nggak bisa. Bagaimana mengurangi rasa sakit akibat kehilangan itu. Bagaimana mengurangi rasa sakit akibat melepaskan itu. Satu, kurangi keterikatan kita. Kalau tadi orang muda yang kaya sulit melepaskan hartanya itu dibagikan kepada orang miskin lalu ikut Yesus, maka kebalikannya, untuk bisa mengurangi rasa sakit atas kehilangan itu, mari kita belajar untuk mengurangi keterikatan kita. Terikat oleh harta, jangan terlalu terikat oleh kebiasaan. Jangan terikat oleh karir, jangan terikat oleh harta benda, jangan terikat hanya oleh Tuhan. Kenapa? Karena selain Tuhan di bumi ini tidak ada yang abadi. Harta, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, ya, jabatan tidak ada yang abadi. Kalau engkau terikat dengannya, maka engkau akan merasakan sakit ketika kehilangan itu. Saya punya istilah dengan kata begini. Janganlah engkau menggenggam sesuatu terlalu erat. Makin banyak kau miliki, banyak terikat, banyak kehilangan, banyak merasa sakit. Saya ulang lagi. Banyak memiliki, banyak terikat, banyak juga kehilangan, dan banyak rasa sakit yang akan kita tanggung. Saudaraku, sebab itu kalau engkau memiliki sesuatu jangan digenggam terlalu kencang. Sebagai contoh ini mic yang saya sayangi sekali, umpamanya. Karena saya sayangi, saya genggam dan gak pernah saya lepas. Genggaman saya begitu kencang sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Satu kali kalau ada kekuasaan lebih daripada saya mengambil barang yang saya kasih, saya sukai ini dari tangan saya. Karena saya menggenggamnya terlalu kencang, maka ada kuasa yang lebih kuat dari tangan saya. Ditariknya mic ini. Maka tangan yang saya genggam, tangan yang menggenggam mic ini akan jadi luka. Saya ulang lagi. Karena tangan yang saya genggam ini terlalu kencang, ada kuasa lain yang dapat mengambil mic ini lebih kuat dari tangan saya, maka tangan saya akan jadi luka. Namun sebaliknya, kalau saya menggenggam dengan perlahan, saya miliki mic, oke, betul saya gunakan, betul saya manfaatkan, betul ya saya pakai, betul demi untuk bisa memuliakan Tuhan, demi untuk bisa berkhotbah, demi untuk bisa menyanyi, bisa memberkati banyak orang dengan mic ini. Oke, tapi kalau satu kali mic ini rusak,
Saya harus rela melepaskannya. Saya harus mulai belajar menggenggamnya perlahan. Tidak ada satu benda baik di sini yang saya genggam, saya bawa pulang dengan genggam kencang hingga tidur pun saya pegang. Tidak ada. Saya lepaskan. Satu kali kalau nanti ini rusak, maka tangan saya yang tidak menggenggam kencang ini akan tidak terluka. Karena saya genggamnya perlahan. Begitulah dengan harta benda. Begitulah dengan anak-anak, begitulah dengan karir kita, begitulah dengan pekerjaan kita, begitulah dengan apa yang kita miliki. Jangan digenggam terlalu kencang. Yang kedua, kurangi fokus kita pada yang sementara. Anda hobi mobil, saya juga hobi motor, ya. Tapi saya tidak suka mengendarinya karena istri saya melarang kalau pakai motor terlalu besar. Takut celaka. Suka dengan kendaraan, suka dengan naik sepeda, suka dengan olahraga, ya. Tapi saya tidak boleh fokus pada kendaraan itu. Karena kendaraan itu juga tidak abadi. Satu kali terjadi kecelakaan, hancur. Satu kali nanti dimakan waktu, rusak, karatan. Dan banyak hal bisa terjadi pada benda itu. Sebab itu fokus saya bukan lagi pada benda-benda yang sementara, ya. Tapi fokus saya kepada yang abadi. Fokus saya kepada kekekalan. Jadi saya sekarang sudah memikirkan bukan lagi mengumpulkan kendaraan, bukan lagi mengumpulkan harta, bukan lagi berjuang untuk ini dan itu. Tapi sekarang saya mulai berjuang bagaimana saya hidup di sana nanti. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana satu kali kalau saya dipanggil pulang, saya punya tempat di sana yang abadi. Tuhan menerima saya dengan senyuman. Itu fokus kita Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 1. Ayat 21 sampai 24 sebagai tulisan Paulus. Dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau hidup mestinya fokus pada Yesus. Kalau toh nanti mati jadi keuntungan. Karena seluruh lelah yang kita lakukan selama kita hidup itu nanti diperhitungkan sebagai upah. Kemudian ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk mendapatkan buah. Jadi bukan lagi buat diri sendiri, tapi memberkati banyak orang. Jadi mana yang harus kupilih? Ya, kadang ini menjadi persimpangan. Ya, orang-orang yang sudah begitu dekat dengan Tuhan juga menjadi berada di persimpangan jalan. Pulang atau tetap melayani, gitu ya. Itu yang dialami oleh Paulus juga. Paulus berkata, aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di sana, itu memang jauh lebih baik. Karena di sana tidak lagi bisa tua, tidak sakit, tidak harus cari makan, tidak harus kerja, ya tidak harus berusaha, tidak harus berjuang ini dan itu, tidak lagi. Tapi ayat 24, di sini aku diperlukan untuk tinggal di dunia ini, mengembalakan jemaat, memberitakan firman, mengajar, menyampaikan kebenaran seterusnya. Nah, itulah kehidupan. Ya, baiknya fokus sambil hidup di dunia ini untuk hal-hal yang sementara, juga fokus mengumpulkan, membekali untuk hal-hal yang abadi. Bekali jerelahmu, bekali pelayanmu, berkati keringatmu, bekali perjuanganmu untuk kehidupan di seberang sana. Nah, akhirnya saya tutup khotbah saya dengan nasihat Paulus. Belajar seakan-akan kita tidak memiliki. Mari kita lihat firman Tuhan, nasihat Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Saudara-saudaraku, inilah yang kumaksudkan, yaitu bahwa waktunya telah singkat. Kalau ini berbicara tentang akhir zaman, saya lebih menekankan waktu kontrak kita, waktu hari kita, waktu hidup kita juga semakin singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku, bertingkah seolah-olah mereka tidak beristri. Maksudnya apa? Jangan terlalu terikat begitu rupa. Gara-gara beristri gak bisa doa, gara-gara beristri gak bisa melayani, gara-gara beristri gak bisa beribadah, gara-gara beristri gak bisa ini gak bisa itu. Jangan begitu. Boleh punya istri, tapi jangan sampai engkau terikat begitu rupa. Lalu berikutnya, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis.
Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang menggunakan barang-barang dunia ini seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab, nah itu alasannya. Sebab di dunia ini yang kita kenal akan berlalu. Kesimpulannya, karena dunia ini akan berlalu, semua yang ada di dunia ini sementara, termasuk kita hidup di bumi ini, maka jangan terikat. Mulai belajar untuk rela melepaskan. Belajar fokus kepada keabadian. Belajar fokus kepada kekekalan. Kiranya saudara mengerti apa yang firman Tuhan hari ini ajarkan. Di samping saudara berjuang untuk bisa memiliki, juga belajar untuk rela mulai melepaskan satu persatu. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang telah memberikan contoh kepada kami bagaimana rela melepaskan kealahannya. Rela melepaskan nyawanya. Setara rasul-rasul lain, Paulus, Stefanus, Ayub dan lain-lain. Yang juga sudah belajar bahkan lulus dalam hal melepaskan apa yang dimilikinya. Kami dengan mereka tidak ada bedanya. Kami hidup di dunia yang fana. Kami memiliki waktu yang berjalan begitu rupa. Dan akhirnya kami harus juga menghadapi sisa dari kehidupan yang tinggal sedikit. Oleh sebab itu kami juga harus bijaksana. Mengisi dan bertindak seolah-olah seperti Paulus katakan tadi. Tidak memiliki, tidak mempergunakannya. Bantu kami untuk mengerti. Bantu kami juga untuk melakukan dan mentaati firman-Mu ini. Supaya satu saat kalau terjadi sesuatu yang kami cintai, yang kami miliki, yang kami ingini, yang kami sukai, itu lepas dari hidup kami. Maka rasa sakit ini tidak terlalu dalam, tidak menyayat begitu rupa, tidak menyiksa hidup kami ya Tuhan. Ajar kami berfokus kepada Engkau yang abadi Tuhan. Makin kami terikat dengan Engkau yang abadi, makin bisa kami melepaskan yang sementara. Makin terikat orang pada yang sementara, makin sulit kami terikat dengan Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk terikat kepada Tuhan. Supaya kami makin mengurangi kepada yang sementara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di akhir dari khotbah ini saya ingin berdoa buat saudara. Agar Tuhan setia terus menguatkan saudara. Khususnya bagi saudara yang mungkin kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan usaha, atau mungkin kehilangan seseorang yang saudara cintai. Saya berdoa supaya saudara dikuatkan Tuhan. Sambil mengangkat tangan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membawa khususnya saudara-saudara kami, teman-teman kami, famili kami yang kehilangan sesuatu. Mungkin mereka tidak siap. Ada banyak kenyataan akibat dari pandemi ini. Orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan mata pencarian, bahkan kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta benda. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Dan jika mungkin, gantikan ya Tuhan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sadarkan juga kepada kami sekalian bahwa semua kami akan merasakan hal yang sama. Dapat mengalami kehilangan sesuatu. Sebab itu latih kami, ingatkan kami, insafkan kami. Beri kami hikmat untuk mengerti dengan realita kehidupan ini Tuhan. Sambil mengangkat tangan kami memohon kekuatan dari Bapa. Kiranya kekuatan dari Bapa, penghiburan dari Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan Roh Kudus selalu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.